Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Siddha. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, silakan duduk dulu anak-anak. Kita, oh ya, ini yang tidak hadir ada nggak hari ini? Siapa yang tidak hadir? Semua hadir. Oke. Nah, kita masih dalam program yang sama anak-anak. Satu anak, satu informasi. Ini karena kita akan belajar tentang coding. Ya, artinya tentang hal-hal baru gitu ya. Coba, adakah anak-anak yang bisa menyampaikan ke depan kemarin anak-anak nonton apa sih, atau ada kejadian apa yang menurut anak-anak itu menarik gitu ya. Widya, bisa Wid? Oke, silakan Widya ke depan ya. Yang lain dengarkan apa informasinya Widya. Nah, di sini Widya, oke. Teknologi teleportasi. Perpindahan manusia atau benda dengan satu tempat ke tempat lainnya yang dikendarai oleh manusia atau mesin. Contoh kendaraan teleportasi, mobil, kereta api, pesawat. Ya, berikan tepuk tangan untuk Widya. Itu informasinya Widya terkait dengan apa tadi ya? Transportasi ya. Kalau memang misalkan sekarang masih dikendarai katanya ya, masih dikendarai oleh manusia. Nah, kita buat IEL dulu ya. Karena ini mata pelajaran baru gitu ya, mata pelajaran yang SD Negeri 2 Petandakan pilih, kita coba buat IEL dulu. KKA kelas 6. Kreatif, logis, bahaya. Coba buka background-nya dulu. Bapak ingin tahu pengetahuan anak-anak apa yang sudah Bapak sampaikan minggu lalu, walaupun hanya kita bermain robot ya. Sudah buka background-nya? Ya. Anak-anak, kita masuk ke persepsi dulu. Jadi Bapak ingin tahu kemarin walaupun kita belajar Ming Trisna. Ya, diam dulu ya. Kita fokus dulu ke pelajaran KKA. Kita masuk ke background, silakan anak-anak masukkan kodenya ini. Ya, masukkan kode ya. 953103. Yang sudah masuk itu Ari Gusti, Agus, Angga, Rama, Trisna, Puspita, Fanya. Baik, ayo. Yang lain ada Okta, Dava. Yang sudah masuk boleh reaksi dulu. Ya, ini reaksi namanya. Setelah Bapak mengklik start, silakan langsung dijawab di masing-masing Chromebook-nya. Tinggal pilih jawaban. Wah, Okta Dava naik. Bagus. Yang menjadi juara 3 Fanya, Puspita juara 2, Okta Dava, dan juara 1 Ari dan Gusti. Berikan tepuk tangan dulu. Oke, setelah tadi pengetahuannya udah 87%, udah bagus sekali berarti ya. Sekarang Bapak pengen nanya dulu nih, ada pojok baca A dan pojok baca B.
Nah, coba bedakan dulu A dan B ya. Siapa sih yang bisa memberikan pendapat apa sih bedanya A dan B? Gusti. A lebih rapi daripada yang B. A lebih rapi daripada yang B. Baik Gusti, terima kasih. Ada lagi? Junia. Yang A lebih nyaman dalam arti hasil daripada dibandingkan dengan B. Kalau A lebih nyaman kata Junia daripada yang B. Dijelaskan ya. Beberapa teman sudah menyampaikan ini berantakan kondisinya. Ini lebih rapi ya. Karena kalau Bapak lanjut lagi, ini tujuan pembelajaran hari ini anak-anak, yaitu peserta didik ya mampu mengaplikasikan konsep berpikir apa namanya? Komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Bapak jelaskan dulu, ini bagian dari anak-anak harus paham dulu gitu ya. Sesuai dengan tujuan pembelajaran, konsep berpikir komputasional. Ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu dekomposisi. Nah, yang kedua ada pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Dan yang keempat ada berpikir algoritma. Bapak jelaskan satu-satu sekarang. Nah, ini namanya dekomposisi anak-anak. Ya. Dekomposisi itu memecah masalah besar menjadi langkah-langkah kecil. Seperti kemarin Bapak pernah bilang, jika masalahnya lapar, kalian buat nasi goreng. Apa yang harus dilakukan? Ambil wajan. Oke, ngambil wajan dulu. Apa lagi? Menyiapkan bahan, Okta. Benar, apa lagi? Hidupkan kompor. Ambil minyak. Itu adalah cara berpikir ya anak-anak. Jangan berpaku pada masalah. Coba pecahkan masalah menjadi langkah-langkah kecil. Ini namanya dekomposisi. Kemudian kedua, pengenalan pola. Mencari kesamaan dengan pola yang sama. Nah, sekarang abstraksi. Bahasanya abstraksi ya. Kalau anak-anak mendengar abstraksi itu apa sih? Abstraksi gitu. Apa Intan? Gambarannya abstrak ya, nggak bisa kita pikirkan ya. Karena memang berpikir abstraksi itu adalah berpikir yang tidak nyata. Jadi apa yang harus kita lakukan? Fokus pada hal yang penting dan relevan. Kalau tadi Bapak bilang masak nasi goreng, hal relevan apa yang dilakukan pertama? Menyiapkan bahan dulu. Yang ada bahannya kompor hidup meledaknya. Ya bahan dulu, baru nyiapin alat gitu ya. Nah ini berpikir algoritma. Ya kalau mau dicatat silakan tuh. Membuat urutan yang jelas sesuai dengan instruksi yang benar. Bapak lagi ngasih contoh yang kayak tadi tuh, buat nasi goreng, nyiapin bahan dulu. Setelah nyiapin bahan, nyiapin alat. Setelah nyiapin alat, cara membuatnya. Setelah cara membuatnya, dihidangkan. Setelah dihidangkan baru bisa dimakan. Itu adalah berpikir algoritma. Ada langkah-langkah yang jelas sesuai instruksi. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak ya? Sudah jelas? Apa saja berarti 4 konsep cara berpikir komputasional? Oke, ya. Minimal paham itu dulu. Kalau nggak paham nanti anak-anak makin bingung. Ini saya belajar apa gitu ya? Baik anak-anak, Bapak mau memberikan orientasi masalah dulu. Anak-anak bisa lihat di sini nih. Kalau tadi Bapak memperlihatkan, di belakang bisa lihat dari bukunya. Bukunya rapi apa tidak ini? Tidak ya? Coba kita pakai cara berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah. Ini masalahnya apa sih buku ini? Berantakan ya. Sekarang kondisinya seperti ini anak-anak. Karena perpustakaan itu kan kita mendapatkan bantuan. Sehingga buku yang dikelola oleh Pak Gede itu ribuan. Ya, sekarang ini adalah buku yang sebenarnya digunakan anak-anak untuk pojok baca di kelas. Kondisinya seperti ini, Pak Gede masih akan mengklasifikasikan buku yang jumlahnya berapa tadi? Ribuan. Coba kita bantu yuk sekarang, ini ya, buku ini kita bantu Pak Gede. Minimal di kelas kalian dulu
untuk bisa merapikan buku ini. Nah, coba kita bentuk kelompok sekarang. Ya, kita bentuk kelompok melalui apa? Mesin capit. Jadi kita bagi aja ini ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan ini kelompok 4. Oke, kelompok 1 adalah kelompok rusa. Kelompok ikan. Singa. Kelompok singa. Kelompok apa yang terakhir ya? Kelompok gajah. Kan ada hubungannya dengan apa yang ada di depan. Ingat ini apa? Rusa. Ikan. Singa. Gajah. Eyes on me. Nah, kita fokus dulu ya. Fokus dulu anak-anak. Karena kita akan lanjutkan dulu. Ya. Tadi sudah milih kelompok. Sekarang Bapak akan berikan lembar kerja. Lembar kerjanya satu kelompok, Bapak berikan satu dulu. Ya, silakan diisi nama kelompoknya, kemudian diisi nama anggota kelompoknya. Yunia, silakan diambil. Baik. Ya, ditulis ya nama kelompok dan anggota kelompoknya. Selain itu, Bapak akan memberikan panduan. Ya, ini panduan yang memang berasal dari perpustakaan anak-anak, yaitu panduan penetapan perjenjangan buku. Ini penting kita lakukan. Nanti kalian coba lihat dulu berdasarkan kelompok kalian. Contoh misalkan ikan. Coba baca bagian ikannya saja. Ya, ini Bapak berikan tanggung jawab berdasarkan nama kelompok. Selain itu Bapak tampilkan di depan karena Bapak hanya memberikan satu lembar. Seperti ini. Ya. Ada klasifikasi buku B1, B2, B3, dan C. Nanti setelah belajar dari sini kita bisa bantu Pak Gede nih menyusun 1000 buku supaya seperti ini. Iya, makanya kita harus belajar. Ya. Sementara ini dulu dah. Ya, sementara buku pojok baca kalian dulu. Ya. Ini artinya apa anak-anak? Berpikir apa yang paling pertama? Konsep berpikir komputasional yang pertama kita ambil apa? Dekomposisi, memecah masalah dulu, ya. Ya, memecah masalah menjadi masalah kecil-kecil. Minimal kita rapikan dulu. Pertama, bacalah cara mengklasifikasikan buku. Yang ini ya, yang sudah ada di lembar kerja anak-anak juga. Temukan buku yang memiliki jenis yang sama. Nah, ini tugas kedua. Alasan buku ini termasuk dalam satu jenis itu apa? Apa sih alasannya kok bisa satu jenis? Dan yang keempat, tuliskan judul bukunya. Ya, sesuai instruksi. Ada yang belum paham instruksi ini? Sudah jelas? Sudah. Sekarang kita berikan kesempatan dulu untuk kelompok ikan. Untuk mengambil buku yang sedang berantakan itu. Silakan kelompok ikan. Sambil membawa LK-nya. Akan diambil bukunya, dikerjakan LK-nya. Sekarang kelompok kedua, coba rusa. Silakan ambil bukunya rusa. Kelompok rusa maksudnya. Silakan dikerjakan LK-nya. Waktu habis, silakan kembali rusa. Kelompok yang ketiga, singa. Ayo, silakan diambil singa. Ya, kalau sudah dapat bukunya silakan diikuti instruksi yang ada di LK. Sudah? Silakan diambil ya. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah ambil buku semua ya? Sudah, ternyata masih ada yang sisa nih. Ya, kira-kira ini buku apa ya? Ikan. Mana kelompok ikan? Baik, kelompok ikan ya. Karena kita belajar konsep komputasional yang kedua. Masih ingat apa? Pengenalan pola. Kalau kita sudah pengenalan pola berarti mencari ya, cari yang sama dulu cara berpikirnya. Berarti ini masih ikan, berarti silahkan diambil Widya. 5 menit mengerjakan LK.
Kalau ada yang tidak dipahami, silakan angkat tangan ya. Ada berapa buku berarti di sini? Coba dihitung Ming Trisna. Ada berapa buku? 6. Oke. Nanti pertanyaan yang keempat berarti membuat judul bukunya. Enam-enamnya. Ya, ke 6-6-nya semuanya ya. Bagaimana kelompok singa, udah paham nggak pertanyaannya? Udah. Enggak. Apa enggak? Ini pertanyaan keempat, lihat. Apa enggak? Tuliskan judul bukunya. Ya, berapa ada buku di sini? Wah, lagi. Coba sekarang bandingkan dengan yang ini, Derry. Coba kalau gajah itu berapa sih jumlah kalimat sama katanya? Nih. Tidak ada batasan. Kemudian tidak ada batasan kalimat. Coba tuh. Mungkin yang senang baca gitu akan mengambil yang ini. Ya. 5 menit sudah berlalu, berarti pengerjaan LK sudah selesai. Buku yang sudah tadi dikumpulkan anak-anak, berarti kita harus presentasi dulu. Yang dipresentasikan itu adalah pertanyaan yang ketiga di lembar kerjanya. Kenapa sih alasan buku itu dijadikan satu jenis? Kita akan sama-sama cek. Dia masuk kategori B1. Coba dicek, ada 6 buku. Siapa yang ngecek ikan? Siapa yang ngecek ikan? Ya, silahkan dicek dulu kelompoknya singa. Sudah benar? Sudah 6. Oke. Sekarang B2. Wah, ini B2 banyak sekali kerjaannya tadi ya. Kelompoknya rusa. Silahkan dicek kelompok rusa. Oke, benar ya. Kelompok rusa berarti benar. Kita lanjut. Wih, berdeka hati yo. Siang ngecek kelompok singa. Junia, benar ya, hanya ada 2 buku. Sekarang kelompok terakhir. Ih, bedek gati bukunya gitu ya. Kelompok apa nih? Kelompok gajah? Benar ya, hanya 1 buku. Ya, itu adalah buku-buku yang ada di pojok baca kelas 6. Bapak back lagi deh, coba. Ada B1, ada B2, ada B3, dan ada B4. Nggak ada, Gus. Adanya C. Ya, adanya C. Bapak mau tanya dulu dan bisa ke depan untuk presentasi ya. Apa sih alasannya? Ini yang pertanyaan ketiga sih. Apa sih alasannya kok bisa kelompok ikan memilih buku-buku itu? Apa sih alasannya menurut kalian? Ini kita bicara tentang abstraksi. Ya. Menurut kelompok ikan, yang mana kelompok ikan? Apa sih alasannya gitu ya? Kok bisa mereka satu jenis buku gitu? Ya, silakan Rama. Karena rata-rata kalimat per halamannya 2-5. Oke, Bapak balik dulu ya. Coba Bapak balik dulu. Kalau kelompok ikan itu ini anak-anak ya, rata-rata kalimatnya 2-5 atau kalimat rata-rata per kata itu 4-10. Sehingga dia dikategorikan dalam satu buku yang diklasifikasikan menjadi kelompok atau B1. Ya, ini cara berpikir abstrak anak-anak ya. Berpikir abstrak itu seperti ini. Cari yang memang kan sudah ada panduan cara mengklasifikasikan buku. Panduannya seperti ini. Cari yang jelas. Nanti kalian buka buku. Nanti kita masih ada 1000 soalnya. Bapak minta kelas 6 akan membantu Pak Gede di perpustakaan. Eyes on me. Coba caranya ngitung gini anak-anak ya. Tadi sudah 2 presentasi. Ada yang gini 1, 2, 3. Bukan seperti itu ya. Coba lihat dulu 1 halamannya. Yang namanya kata kan, kulihat itu 1 kata. Kakek 2 kata. Memakai kaos berarti ada 4 kata. Kulihat kakek memakai kaos berarti 1 kalimat. Ya, kita udah belajar di kelas 5 kata kalimat. Ya, kata majemuk kita sudah pelajari. Ini anak-anak bukan halamannya. Ya, ini secara detail akan dijelaskan oleh Pak Gede nanti ya. Intinya nanti kalian tahu bahwa ini satu jenis yang sama, yaitu kalau ini buku apa? Buku rusa. Nanti kita bantu Pak Gede ya. Ya. 1000 buku. Iya, 1000 buku. 1000 buku yang belum dikelola. Kemudian anak-anak,
Kalau rusa sudah, ikan sudah, sekarang kelompok singa. Apa alasannya kelompok singa? Karena rata-rata kalimat per halaman 6 sampai 10 atau rata-rata kalimat rata-rata kata per kalimat sampai dengan 20. Ya, ingat kata dan kalimat dipakai bukan halaman bukunya. Ya, itu adalah abstraksi yang paling jelas itu jumlah katanya berapa, jumlah kalimatnya berapa. Kalau ini yang terakhir. Kalau kelompok gajah, Rata-rata kalimat per halaman tidak ada batasan. Rata-rata kata per kalimat tidak ada batasan. tidak ada batasan ya. Coba ditampilkan dulu Junia, kenapa kita bisa sebut itu tidak ada batasan Junia? Oh, tuh banyak sekali tuh ya. Coba lagi dibuka. Ayo kita warming up dulu. Tepuk pola. Silakan berdiri. Sudah berpikir komputasional tadi ya. Sekarang kita berpikir tepuk pola sederhana ya. Bapak ajarkan dulu. Tepuk 1. Udah bisa nih? Ya, kita coba dulu deh. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, masih 4 Ra, masih 4. Tepuk 5. Tepuk 5 3 kali. Oke, tepuk tangan. Berhasil ya, berhasil. Apa nih ya? Silakan duduk anak-anak. Udah merasa segar lagi? Dah ya. Sekarang buka classroom dulu. Sekarang buka classroom. Coba deh. Kalau tadi kita belajar tentang berpikir komputasional, ada satu aplikasi permainan yang kita sebut dengan permainan plug ya. Silahkan buka classroomnya yang paling depan. Coba anak-anak perhatikan ke depan. Kalau sudah masuk classroom, bagian forumnya dulu atau bagian depannya. Ya, anak-anak bisa klik coding games. Ah, ini basic coding ya. Artinya coding dasar, anak-anak bisa bermain dulu. Coba nih dipilih nih. Yang paling ini nih. Ya, coba fokusnya ke depan dulu. Kita bermain Rabbit Run. Ya, for kids, untuk anak kecil ya. Kita level 1 dulu ya. Boleh kita coba level 1. Ini adalah bagaimana caranya si rabbit atau kelinci itu berjalan untuk mendapatkan wortel. Ya, caranya berarti kita tarik nih. Oke, kita buat jembatan untuk si rabbit. Ya, ini masih basic ya. Hore, dia mendapatkan carrot itu. Nah, ini adalah salah satu jenis permainan coding sederhana ya untuk anak-anak SD. Nah, ini salah satu jenis permainan coding. Ini udah masak salah. Sudah dijelaskan buku ikan, rusa, singa, dan ya, kita selanjutnya akan menata buku ya. Jadi bawa bukunya satu-satu ke depan. Ini cara menata buku yang benar. Ya, ini juga dapat pelatihan dari Pak Gede. Kalau menyusun buku itu, eyes on me. Ya, tetap kelompok yang lain juga fokus dulu di sana ya. Bapak mau menjelaskan ke kelompok ikan dulu. Kalau menyusun buku, kalau memang sama seperti ini. Nanti kalau ayo tarik itu ada 10 disusun seperti ini. Kalau memang dia beda judul, berarti dia seperti ini. Dulu kelompok rusa. Ya, kalau nggak bisa berdiri tidurin aja. Oke, sekarang susun kelompok rusa, bantu dulu Gusti Ari. Ya, nanti supaya langsung kelihatan judulnya. Oh, misalkan Angga pengen buku rusa yang 1 2 3 hap gitu, langsung ambil. Ya, silakan disusun sekarang. Taruhnya di sini. Baik, terima kasih. Kemudian buka background sekarang. Nah, kita lakukan evaluasi. Ini kodenya. Ya, kodenya yang ini. Silakan diketik 506139.
Ya, join. Oke, akan muncul di sini kalau sudah join nanti, ya. Sudah join? Widya sudah. Oke, Divya dan Tiara. Sekarang makin kenceng ya sinyalnya ya. Sudah semua masuk? Playground dulu, playground. Ini nanti ada juara 3-2-1 ya. 1, 2, 3. Yuk. Apa yang kita pelajari tadi? Nah. Oke. Wah, ini adalah peringkatnya. Divya, Tiara, Ari, Gusti peringkat 2 dan peringkat pertama adalah Puspita Fania. Berikan tepuk tangan dulu. Wah, 64%. Wih, tadi aja berapa? 87. Berarti masih ada anak-anak yang belum memperhatikan atau memang belum paham. Ya. Berarti Bapak akan kasih, nanti Bapak akan lihat nilainya ya di background. Yang tidak remedi 75 berarti 75 ke atas berarti tidak remedi ya. Yang tidak remedi boleh mencoba game yang Bapak sudah berikan tadi. Pelajari gamenya ya. Catat apa yang menarik di game tersebut. Untuk yang tidak remedi, catat apa yang menarik dari game tersebut. Yang remedi, nah Bapak kasih tugas ini untuk membuat cara berpikir komputasional. Apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Itu yang remedi. Kumpulan dulu ya. Siapa yang bisa menyimpulkan aktivitas yang sudah kita lakukan tadi? Boleh angkat tangannya dulu ya sebelum menjawab. Ngurah Rama, silahkan Ngurah. Tadi belajar tentang konsep berpikir komputasional, yaitu komposisi, pengenalan pola, abstraksi, berpikir algoritma. Oke, bagus sekali. Bapak revisi sedikit abstraksi. Ya, abstraksi. Berikan tepuk tangan dulu untuk Rama. Luar biasa ya, sudah ingat. Kalau Bapak tanya satu-satu, pada saat dekomposisi buku tadi seperti apa? Dekomposisi. Dari yang berantakan berarti kita harus rapikan. Sekarang pengenalan pola. Mencari buku yang sama, yang ikan, yang rusa, yang singa, yang gajah. Yang ketiga abstraksi. Apa abstraksinya? Fokus pada hal yang penting yaitu jumlah kata dan kalimat setiap buku. Kalau yang algoritma yang kita sudah susun seperti ini ya, menyusun langkah-langkah yang jelas. Disusun berdasarkan urutan buku tersebut. Ya, itu saja anak-anak pelajaran hari ini KKA tentang konsep berpikir apa? Komputasional, cara berpikir komputasional. Sekarang buka classroom-nya, Bapak pengen tahu refleksi anak-anak ya. Buka classwork-nya di classroom atau tugas kelas bahasa mengisi Padlet. Padlet ya. Kan sudah Bapak pernah ajarkan mengisi Padlet. Nanti cara mengisi seperti ini ya anak-anak. Contohnya, tuliskan perasaan anak-anak setelah mempelajari prinsip berpikir komputasional. Kemudian bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sudah ada refleksi ya. Jadi ini juga pembelajaran bagi Bapak. Bagaimana anak-anak tadi belajar, apakah senang? Yang Bapak baca sih senang ya. Karena nanti banyak permainan. Banyak hal yang kita bisa lakukan di coding ini. Ya, di KKA ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya. Tadi berapa persen? 62% ya. Mudah-mudahan jadi 100%. Ya kan? Om
Santi, 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 Om.